mungkin akan muncul tersangka baru. Nah, dari data yang saya dapatkan itu, saya coba merenungkan dan menganalisa gitu ya. Kira-kira yang sudah ada beritanya di media itu apa? Setelah saya cocokkan, ada satu isu yang ini kayaknya ada kaitannya, yaitu terkait mundurnya Koni Bakri dari Partai Nasdem. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang berada di satu tempat. Jadi dari kemarin itu masih dalam perjalanan dan nggak sempat ngonten gitu. Dan saya sebenarnya sudah ada satu materi yang saya siapkan dan menarik sekali materinya karena itu menjadi oleh-oleh ketika saya datang ke Jakarta kemarin, yaitu terkait data kasus korupsi BTS 28 triliun yang katanya merugikan negara sampai 8 triliun rupiah. Karena kasus korupsi ini tuh kayaknya melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi kalau sekarang hanya sekjen Partai Nasdem yang ditahan itu masih kurang gitu. Nah, dari data yang saya sampaikan, yang saya dapatkan kemarin, memang belum ada beritanya di media dan Kejaksaan Agung belum memanggil saksi-saksi baru yang kemudian berpotensi menjadi tersangka baru, belum. Tapi kayaknya nggak akan lama lagi kalau Joni Plate bercerita dan bicara, mungkin akan muncul tersangka baru. Nah, dari data yang saya dapatkan itu, saya coba merenungkan dan menganalisa gitu ya. Kira-kira yang sudah ada beritanya di media itu apa? Setelah saya cocokkan, ada satu isu yang ini kayaknya ada kaitannya, yaitu terkait mundurnya Koni Bakri dari Partai Nasdem. Karena Koni itu mundur pada bulan April 2023. Nah, ini secara peristiwa atau kejadian itu sangat berkaitan dengan pemanggilan Joni Plate. Karena Joni Plate itu diperiksa sebagai saksi itu kan 3 kali. Pada bulan Februari, Maret, dan Mei kemudian menjadi tersangka setelah diperiksa sebagai saksi yang ketiga kalinya. Nah, Koni Bakri itu mundur pada bulan April setelah Joni Plate 2 kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Jadi Koni Bakri itu kayaknya sudah tahu gitu ya, ketika Joni Plate sudah dipanggil 2 kali sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Kayaknya Koni Bakri itu sudah ngerti bahwa Joni ini memang terlibat kasus korupsi gitu. Makanya kemudian dia mundur dari Partai Nasdem karena kayak jijik banget gitu. Makanya mundur tuh gitu. Karena mungkin karena Koni itu tahu bahwa elit-elit Partai Nasdem itu juga ternyata banyak yang terlibat gitu. Nah, ketika dia tahu, akhirnya dia mundur tuh dari Partai Nasdem. Karena dia nggak mau ikut terlibat karena dia sama sekali tidak terlibat dalam hal itu. Jadi kalau nanti Joni Plate akhirnya menjadi tersangka atau sebulan setelahnya menjadi tersangka, itu tidak menjadi beban moral bagi Koni Bakri. Jadi dia nggak punya kewajiban untuk membelain atau berkomentar terkait kasus korupsi ini. Makanya sebelum jadi tersangka, ya udahlah, mundur duluan. Nah, kalau Koni Bakri sudah tahu sebelum diputuskan menjadi tersangka, sudah tahu sejak bulan April gitu ya, itu kan artinya dia mendapatkan informasi yang sangat valid dari lingkaran elit Partai Nasdem. Nah, pertanyaannya, kira-kira dari siapa gitu ya? Kalau kita berkaca kepada kebiasaan perempuan gitu ya, solidaritas sesama perempuan gitu, maka saya mencurigai bahwa Koni Bakri itu mendapatkan informasi terkait kasus korupsi BTS itu dari sesama perempuan di elit Partai Nasdem.